Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih plagiarisme dalam tulisan akademik, ya. Apa saja bentuk-bentuknya dan seterusnya kita akan ulas secara lebih jelas, ya. Karena meskipun saya sudah membuat tutorial tentang parafrase, tentang menghindari plagiarisme dan seterusnya, tetapi sebenarnya pemahaman dasar tentang plagiarisme dalam tulisan akademik itu seperti apa mungkin saya belum jelaskan. Dan banyak dari teman-teman yang kemudian bertanya, mahasiswa saya juga bertanya sebenarnya kemudian plagiarisme itu seperti apa. Maka dari itu kali ini saya akan coba jelaskan ya dari bahan yang pernah saya susun tentang plagiarisme dalam tulisan akademik itu apa. Nah, kalau kita lihat ya di halaman depan di situ bisa dilihat bahwa ada semacam karikatur atau semacam visualisasi bahwa plagiarisme ini sebenarnya menggunakan ide milik orang lain. Dan sebenarnya kalau Anda lihat di situ seolah-olah sedang mencuri ide ya. Jadi tentu kemudian mengambil idenya secara ilegal. Jadi sebenarnya pemahaman dasarnya adalah plagiarisme ini menggunakan ide orang lain secara ilegal. Nah, kemudian batasan ilegal atau tidaknya seperti apa? Mari kita lihat dan bahas bersama. Nah, plagiarisme ya, ada beberapa definisi. Jadi di sini menurut Bailey ya, plagiarisme adalah aktivitas penggunaan ide atau informasi pihak lain tanpa mengakui bahwa ide atau informasi tersebut adalah milik orang lain. Jadi kata kuncinya di sini aktivitas penggunaan ide atau informasi pihak lain tanpa mengakui, tanpa pengakuan. Ya. Tetapi pengakuan ini pun sebenarnya perlu dipahami lagi, pengakuan terhadap sumber ide atau informasi yang digunakan juga harus berdasar pada cara pengutipan yang telah diakui secara akademik. Jadi kalau teman-teman kemudian mengutip ya, tetapi kemudian tidak sesuai dengan kaidah akademik, ya tentu kemudian pengakuan itu dianggap ilegal, ya, dianggap tidak sah, ya. Jadi harus berdasar pada cara pengutipan yang telah diakui secara akademik. Kemudian Boker ya, kegagalan seorang penulis dalam mengutip itu juga dapat disebut sebagai plagiarisme. Jadi misalnya Anda menggunakan tulisan, ya, informasi dan seterusnya dari pihak lain, tetapi teman-teman juga punya itikat baik, wah saya mau mengutip dengan benar, tetapi teman-teman salah, nggak sengaja salah, atau teman-teman belum paham cara mengutip yang baik, dan kemudian teman-teman gagal dalam mengutip, ya, Anda teman-teman juga bisa terjebak dalam praktik plagiarisme. Sedikit kembali ke atas ya, jadi batasannya di sini tidak hanya teks ya teman-teman, aktivitas penggunaan ide atau informasi pihak lain. Jadi apapun itu, selain teks juga ya, ada foto ya, atau ketika Anda presentasi ada video dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, plagiarisme itu sebenarnya adalah kejahatan yang paling buruk di dunia akademik ya, menurut Waliman. Ya, karena memiliki sifat dasar ketidakjujuran. Ya, karena apa? Karena ya menggunakan ide orang lain secara ilegal. Ada nuansa ketidakjujuran ya, sehingga dianggap sebagai kejahatan yang paling buruk di dunia akademik. Bahkan Macmillan dan Weyers ya berpendapat bahwa plagiarisme ini merupakan suatu bentuk tindak pencurian. Ya. Jadi kalau kita lihat di dunia non-akademik ada maling gitu ya, atau koruptor misalnya. Nah, plagiarisme ini merupakan suatu bentuk tindak pencurian juga di dunia akademik ya. Anda korup, Anda kemudian juga melakukan tindak maling itu tadi kalau Anda terjebak dalam plagiarisme. Nah, recycling atau pabrikasi ya secara terus-menerus terhadap karya tulis pribadi juga merupakan bentuk plagiarisme. Jadi kalau teman-teman punya tulisan, terus kemudian, atau misalnya kadang-kadang gini, satu tulisan persis sama persis untuk 5 tugas, untuk 5 mata kuliah berbeda. Misalnya itu yang sering terjadi, itu sebenarnya juga dianggap sebagai plagiarisme. Ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah teman-teman tidak memberikan gagasan atau informasi yang baru. Jadi sebenarnya yang dituntut dari Anda di dunia akademik ini adalah kebaruan ide. Ya. Meskipun itu ide Anda sendiri, tetapi ide itu Anda gunakan untuk berbagai kepentingan, itu adalah plagiarisme. Ya. Sama ketika
teman-teman misalnya kalau kita cover lagu ya, atau kita lihat pencipta lagu gitu ya, itu dia pencipta lagu itu kemudian menandatangani kontrak dengan satu label ya. Dia tidak boleh lagu yang sama dia gunakan untuk mengambil keuntungan dari beberapa label. Nah ini sama ya, logikanya seperti itu. Jadi teman-teman tidak bisa menggunakan satu tugas sama persis untuk beberapa mata kuliah. Misalnya itu yang paling sederhana. Nah, ini ada kutipan dari media bahwa sebenarnya sekarang sudah sejak lama sebenarnya perguruan tinggi ini menjadikan plagiarisme ini sebagai komitmen bersama untuk diberantas. Ya, di beberapa universitas sudah mulai ada tindakan yang tegas ya untuk kemudian menindak pelaku-pelaku plagiarisme ini. Tidak hanya mahasiswa, tetapi dosen kemudian juga penting untuk memerangi plagiarisme ini, dan sanksi untuk dosen pun tetap tegas. Ini beberapa bentuk plagiarisme di dunia akademik atau di dunia tugas, skripsi, dan seterusnya yang sering terjadi ya. Yang pertama, mengutip seluruh tulisan. Ya, kadang saya dulu pernah lihat beberapa mahasiswa ini punya temannya diganti namanya ya, mengutip seluruh tulisan. Kemudian mengutip sebagian tulisan tanpa mencantumkan sumber, menggunakan istilah atau kata-kata tanpa mencantumkan sumber, ya, menggunakan berbagai informasi tanpa mencantumkan sumber. Jadi nggak cuma istilah, nggak cuma tulisan, tetapi berbagai informasi. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ya, mengutip seluruh tulisan. Bentuk plagiarisme yang paling fatal ini, teman-teman. Sangat tidak dibenarkan walaupun Anda sudah mencantumkan sumber yang digunakan. Bahkan Anda sudah mengikuti cara pengutipan yang benar dan konsisten, itu tetap tidak dibenarkan ya. Jadi makanya kemudian sekarang skripsi itu di beberapa tempat termasuk di prodi saya sudah dibatasi ya, kemiripan teksnya berapa ya. Di saya maksimal 30% ya. Jadi kalau lebih dari itu sudah dianggap sebagai plagiarisme, apalagi 100% ya, jelas itu kemudian plagiarisme, dan itu dianggap sebagai sebuah perbuatan plagiarisme yang dilakukan secara sengaja ya. Dan ini sebenarnya menjadi perhatian saya juga. Sebenarnya ketika ada seorang mahasiswa yang melakukan praktek seperti ini, saya sebenarnya dibandingkan marah, saya lebih cenderung kasihan bahwa Anda sudah disekolahkan, Anda sudah dibayarin orang tua untuk kuliah ya, tetapi Anda mencerminkan kemiskinan intelektualitas ya. Daripada mikir, daripada memberi sebuah kebaruan akademik, Anda cenderung ngambil dari tempat orang lain ya. Dan ini jelas bertolak belakang dengan prinsip integritas akademik ya. Integritas itu sepemahaman saya kesamaan niat, perilaku, dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara akademisi itu ya harusnya akademisi itu jujur dalam pikiran, dalam perbuatan, dan dalam menyusun tulisan dan seterusnya ya, bahwa Anda harus menjunjung tinggi orisinalitas gagasan, kebaruan gagasan, dan penghargaan terhadap gagasan orang lain. Itu integritas akademik. Nah, kita beranjak ke yang kedua ya, mengutip sebagian tulisan tanpa mencantumkan sumber. Nah, ini seringkali juga ditemukan teman-teman ya, kutipan beberapa paragraf milik penulis lain ya. Kalau tadi yang pertama seluruh bagian, ini beberapa paragraf. Ya, pengutipan paragraf secara utuh hanya dapat dilakukan dengan teknik pengutipan langsung. Saya yakin teman-teman sudah belajar pengutipan langsung, tetapi kalau masih bingung nanti kita akan buatkan videonya juga gitu ya. Nah, pengutipan secara langsung ini perlu menjadi perhatian ya bagi teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mengutip satu paragraf atau beberapa kumpulan kalimat yang kemudian diambil dari penulis lain ya. Nah, ini dapat diasumsikan pelakunya ya itu melakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, tetapi rata-rata yang saya lihat ketidaksengajaan ini sebenarnya lebih pada penulis tidak paham atau seringkali lupa
bahwa pengutipan paragraf milik penulis lain ini memerlukan teknik pengutipan langsung. Ya, jadi lupa saja bisa dianggap sebagai plagiat. Ya, ini menariknya kita membandingkan dunia akademik dan dunia nyata. Ya, dunia nyata, dunia non akademik maksud saya. Kalau di dunia non akademik, maling itu pasti sengaja, pasti itu. Ya, kecuali dia punya kelainan. Ya, itu pun perlu diusut lebih lanjut dan seterusnya. Tapi di dunia akademik, hati-hati ya, Anda bisa tidak sengaja loh melakukan praktek plagiarisme ini kalau Anda tidak paham, ya, atau bahkan lupa. Sering sekali lupa, misalnya Anda menuliskan sumber, Anda menggunakan sumber A, tetapi Anda tidak cantumkan di daftar pustaka karena lupa, atau tidak ada di footnote, ya, atau tidak ada di running note, tergantung pilihan bentuk pengutipan Anda, ya jelas itu Anda tidak sengaja dan Anda lupa, gitu ya. Yang ketiga, menggunakan istilah atau kata-kata tanpa mencantumkan sumber. Ya, jadi kalau tadi seluruh tulisan, yang pertama, yang kedua beberapa paragraf, ini istilah atau kata-kata tanpa mencantumkan sumber. Ya, beberapa penulis sering tidak menyadari bahwa pengutipan beberapa istilah atau kata milik orang lain tanpa mencantumkan sumber merupakan bentuk plagiarisme. Ya, kita sering, misalnya Anda punya tokoh idola lah, atau Anda misalnya sering ketika di kelas dosen Anda ngajar, jelasin teorinya siapa gitu ya. Ini menarik nih teori. Terus Anda bikin paper, tiba-tiba Anda teringat, cuma Anda entah lupa, ya lupa Anda dapat di mana ide itu dan seterusnya Anda tuliskan ya istilah-istilah itu. Padahal itu istilah yang pernah Anda dengar di kelas dan dosen yang bersangkutan ngambil dari buku tertentu. Nah, itu bisa kecek juga nanti melalui software semacam Turnitin ya dan seterusnya. Penulis tidak sadar ya bahwa gagasan atau konsep tersebut sebenarnya merupakan milik orang lain, tadi seperti yang saya jelaskan itu. Nah, lanjutan, bentuk plagiarisme berupa penggunaan beberapa kata atau istilah tanpa pencantuman sumber juga terjadi karena teknik parafrase yang tidak tepat. Ya, parafrase apa? Saya sudah buatkan videonya, nanti saya akan share linknya di bawah, Anda bisa lihat ya. Parafrase merupakan teknik pengutipan gagasan orang lain dengan pembahasaan ulang. Ya. Jadi yang dikutip bukan hanya teks, tetapi ide gagasan orang lain. Itu yang kita bahasakan ulang. Teknik parafrase yang tepat adalah teknik parafrase yang sama sekali, ingat, sama sekali tidak menggunakan istilah dari sumber yang dikutip. Totally different dari sumber yang dikutip. Jadi kalau masih ada kata, istilah, frasa yang kira-kira sama, identik, yaitu sebenarnya teknik parafrasenya belum tepat. Ya, Anda bisa lihat nanti secara lebih detail di contoh yang pernah saya buat. Yang keempat ya, yang terakhir menggunakan berbagai informasi tanpa mencantumkan sumber. Jadi ingat, plagiarisme ini tidak hanya berhubungan dengan pengutipan teks, namun penggunaan berbagai informasi lain. Ya, kecenderungannya hari ini karena sering bermasalah dengan teks, seolah-olah plagiarisme ini hanya soal teks, hanya soal tulisan, tetapi tidak. Ya, pengutipan berbagai jenis informasi, ya, itu juga bisa terkena praktek plagiarisme. Ya, jadi gambar, ilustrasi, grafik, skema, tabel, ya, kalau kita lihat deskripsi, biasanya tabel mengenai data, ya, di bab 1 misalnya. Itu seringkali, atau misalnya kemudian Anda menggunakan gambar juga untuk menggambarkan situasi lokasi yang Anda teliti misalnya. Bahkan ketika gambar itu Anda ambil sendiri dalam berupa foto, Anda tetap harus cantumkan sumbernya. Ya. Jadi Anda juga harus belajar menghargai diri Anda sendiri. Jadi di sini sebenarnya berbicara tentang penghargaan terhadap apapun dari manapun, ya, data, gambar, ilustrasi, grafik, dan seterusnya yang dicantumkan dalam draft skripsi Anda. Nah, lalu gimana Mas Sakti kira-kira tips menghindari plagiarisme? Ya. Yang pertama, alasan penting seorang akademisi wajib menghindari praktek plagiarisme adalah penghormatan terhadap prinsip integritas akademik. Ya. Jadi Anda itu harus menjunjung kejujuran dan coba tempatkan Anda sebagai korban. Ya, kalau menurut saya
Bayangkan ketika Anda menjadi korban, Anda sudah dengan sepenuh hati membuat sebuah karya. Skripsi itu bukan tugas bagi saya, bukan beban, tetapi sebuah karya. Ya, tetapi setelah Anda membuat karya itu kemudian digunakan orang lain untuk mengambil keuntungan. Apalagi tanpa menanyakan ke Anda, tanpa minta persetujuan Anda. Nah, setiap kali menyusun sebuah karya akademik, ya, penulis itu perlu menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari universitas, lembaga penelitian, dan lembaga lain. Jadi, artinya apa? Kalau Anda misalnya melakukan plagiarisme, Anda bisa merusak citra lembaga di mana Anda berada. Ya, itu makanya kemudian universitas, saya pikir seluruh universitas di Indonesia menaruh perhatian yang besar di situ. Seorang akademisi tak dapat terkena sanksi yang sangat berat ketika terbukti melakukan kecurangan akademik. Ya, sanksinya sangat berat. Ya, gelar akademik bisa dicabut. Jadi misalnya Anda sudah menjadi sarjana dengan skripsi hasil plagiarisme, ya, Anda sudah dapat kerja bahkan dengan ijazah Anda. Ketika suatu hari terbukti, itu gelar akademik Anda bisa dicabut. Ya. Jadi di sini pencabutan gelar akademik hingga pemutusan hubungan kerja oleh institusi yang bersangkutan ini dapat dilakukan. Ya, apabila dosen, peneliti, atau bahkan mahasiswa terbukti melakukan praktek plagiarisme, dan ini sudah terjadi. Anda bisa googling nanti. Ya. Lalu beberapa langkah lagi ya untuk menghindari plagiarisme. Pertama, pilih sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, saya pikir ini dosen-dosen Anda sudah sering menjelaskan. Ya, mencatat sumber ketika melakukan pengutipan. Jadi secara real time Anda bisa mencatat sumber ketika melakukan pengutipan. Jadi waktu Anda mengutip langsung cantumkan sumbernya. Ya, nanti kemudian disesuaikan formatnya dalam format pengutipan yang Anda pilih. Ya. Jadi bahkan sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi ya untuk membantu Anda mengutip ketika dibutuhkan. Ya. Yang ketiga, memeriksa kembali teknik pengutipan. Ya, Anda menggunakan apa? Ya, running note atau kemudian footnote atau yang lain. Ya, running note itu American Psychological Association. Ya, nanti kalau Anda bingung, nanti saya bikinin videonya. Atau Anda bisa menggunakan footnote atau endnote juga. Itu gaya pengutipan Turabian. Nanti kita akan bahas. Yang keempat, memeriksa kembali sumber kutipan dan referensi. Ya, jadi sering teman-teman sudah ngasih footnote atau running note, ya, tetapi penulisan referensi atau daftar pustakanya nggak ada di situ. Jadi harus connect, ya, harus semua lengkap. Ya, ini teknik mudah sebenarnya, tetapi sering tidak menjadi perhatian. Nah, memilih sumber yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Dalam memilih referensi, penulis sebaiknya cermat dan selektif terhadap berbagai sumber yang tersedia. Ya, di era digital seperti sekarang ini banyak sekali ya bentuk publikasi yang dapat digunakan. Namun tidak semua bentuk publikasi ini dapat digunakan. Ya. Apa yang dapat digunakan Mas Sakti? Ya jelas buku, jurnal, ya, dengan penerbit yang jelas, penulis yang jelas. Bahkan kalau Anda lihat jurnal, Anda bisa cari itu, ada jurnal-jurnal yang kemudian sudah di blacklist, ya. Kalau Anda bingung, tanya ke dosen Anda, pasti tahu, Bu, Bapak, jurnal di ilmu kita apa sih yang di blacklist dan seterusnya. Nah, jangankan jurnal, seringkali teman-teman mahasiswa ini juga menggunakan blog bebas, ya. Saya tidak perlu sebutkan apa, tetapi blog bebas, orang bisa nulis apapun atau orang bisa kopas dari manapun ditaruh di blog itu. Nah, kemudian Anda jadikan sumber. Itu saya pikir juga Anda ikut dalam rantai plagiarisme, ya, ketika Anda menggunakan sumber-sumber tersebut. Ya, Anda bisa cek ya reputasi penyusun karya tulis. Jadi kalau Anda menggunakan sumber tertentu, cek penulisnya itu siapa sih. Terus reputasi lembaga penerbitnya, siapa penerbitnya, ya. Hindari penggunaan berbagai bentuk publikasi yang tidak melewati proses telah sebelumnya. Tadi saya sudah sampaikan ya. Untuk kepentingan akademik, saya pikir harus dari sumber utama, ya.
Jangan Anda menggunakan sumber-sumber blog bebas. Yang kedua, mencatat sumber ketika melakukan pengutipan ya. Jangan lupa menuliskan sumber kutipannya ya. Seringkali Anda hanya mengingat saja. Ingat ya, ingatan otak kita ini terbatas gitu ya. Jadi secara real time langsung tuliskan sumbernya ya. Jangan kemudian Anda dengan alasan lupa dan seterusnya ya, kemudian Anda terkena praktek plagiarisme. Catat langsung sumber ya yang digunakan ketika melakukan pengutipan ya. Jangan hanya terfokus pada kutipan yang bersifat teks ya, ini ya, tetapi juga gambar, data, grafik dan seterusnya itu juga harus Anda langsung cantumkan sumbernya. Yang ketiga, memeriksa kembali teknik pengutipan. Ya, Anda harus cermat dalam menggunakan berbagai teknik pengutipan ya. Teknik pengutipan langsung ya, atau pengutipan dalam teks ya, running note atau teknik yang lain ya. Tadi saya sudah sampaikan ada footnote, running note, itu yang biasa digunakan ya, dan teknik parafrasenya ya. Nah, ini yang juga penting, teman-teman itu harus bisa melakukan pengutipan secara konsisten dengan metode pengutipan yang digunakan. Jadi maksudnya apa? Ya kalau Anda pakai footnote terus, jangan footnote dicampur running note gitu ya. Nah, penggunaan metode pengutipan yang tidak konsisten ini juga bisa berakibat pada praktek plagiarisme ya. Jadi konsistensi. Kalau Anda pernah lihat, mungkin ada yang bertanya, Mas Sakti, saya pernah lihat loh, ada yang kemudian menggunakan footnote dan running note. Nah, nanti untuk level-level tertentu teman-teman, mungkin level lanjut teman-teman nanti sekolah S2 atau S3 ya, atau dulu saya itu pernah belajar dari pengukuhan guru besar di universitas tempat saya kuliah dulu. Loh, ini kenapa ada running, di pidatonya itu ada running note, ada footnote, tetapi ada fungsi yang berbeda, bahwa running note itu untuk kutipan dan footnote itu untuk menjelaskan istilah-istilah yang dia gunakan ya. Nah, itu secara konsisten dia gunakan, jadi bukan mencampur adukkan footnote dan running note ya untuk kutipan, tetapi itu nanti kita akan pelajari untuk level berikutnya. Nah, yang terakhir, memeriksa kembali sumber kutipan dan referensi ya. Periksa kembali sumber kutipan yang digunakan ya dengan daftar pustaka, referensi atau bibliografi ya. Langkah ini berguna untuk menghindari kemungkinan sumber-sumber kutipan belum dituliskan pada daftar pustaka ya. Anda juga sebaiknya memeriksa ulang teknik penulisan daftar pustaka. Ingat ya, setiap teknik pengutipan, Anda pakai footnote atau running note dan seterusnya, atau Turabian dan American Psychological Association atau yang lainnya, Anda tetap harus menuliskan teknik penulisan daftar pustaka ini secara konsisten. Jadi daftar pustaka ini pun ada format khususnya ya. Nanti kita akan pelajari deh, kita akan bikinin videonya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa lebih jelas lagi. Ya, nama penulis, pengarang, tahun dan segala informasi ini jangan pernah terlupakan, dan ini harus sesuai dengan ketentuan metode pengutipan yang Anda pilih. Nah, kesimpulannya apa sih? Plagiarisme ini merupakan bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap prinsip integritas akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, originalitas ide, dan kontribusi gagasan para akademisi. Ya, lebih dari itu, saya juga menggarisbawahi bentuk penghargaan terhadap orang lain ya. Anda akan dihormati ketika Anda menghormati orang lain ya, dan please tolong tunjukkan ya bahwa dengan tulisan Anda sudah bisa menghargai orang lain. Meskipun demikian, praktek plagiarisme masih sering dilakukan oleh para akademisi karena beberapa faktor ya. Saya sih berpikiran positif, meskipun seringkali dulu saya seringkali menemui mahasiswa yang kemudian secara sengaja melakukan praktek plagiarisme, tetapi hari ini saya pikir lebih banyak karena pemahaman yang kurang ya mengenai gaya citasi dan penulisan daftar pustaka. Nah, ke depan nanti kita akan bahas ya bentuk-bentuk teknik pengutipan yang sering digunakan untuk menyusun skripsi. Baik, itu saya pikir teman-teman, semoga bisa membantu pemahaman Anda lebih dalam terkait plagiarisme.
ya. Ini penting, maka dari itu saya buatkan video khusus. Nanti ke depan kita akan pelajari lagi teknik-teknik pengutipan supaya teman-teman lebih mendapatkan gambaran yang real, ya. Saya pikir seperti itu. Terima kasih, semoga skripsinya lancar semuanya, tetap sehat semuanya, sukses untuk Anda semuanya. Terima kasih.